Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Andrea selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dian Pujasuti dengan nomor NIM 2305102009 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas PGR Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengumpulan dan preservasi bukti digital atau Chain of Custody. Materi ini sangat penting dalam digital forensik karena berkaitan dengan bagaimana barang bukti digital dikumpulkan, dijaga keasliannya, dan didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi, hampir semua aktivitas sekarang dilakukan secara digital, seperti mengirim email, menggunakan media sosial, bertransaksi online, hingga menyimpan data di komputer maupun smartphone. Namun, perkembangan teknologi juga diikuti dengan meningkatnya kejahatan cyber seperti pencurian data, penipuan online, pembayaran malware, dan peretasan sistem. Dalam proses penyelidikan kasus tersebut, bukti digital menjadi sangat penting. Akan tetapi, bukti digital memiliki sifat yang berbeda dengan barang bukti fisik karena sangat mudah diubah, disalin, bahkan dihapus hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang benar dalam mengumpulkan dan menjaga bukti digital agar tetap asli. Salah satu prosedur tersebut adalah Chain of Custody. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian bukti digital. Sebelum membahas hal ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bukti digital. Bukti digital adalah semua informasi yang tersimpan dalam bentuk digital dan dapat digunakan untuk membantu proses pembuktian suatu kasus. Contohnya antara lain email, pesan WhatsApp, foto, video, dokumen, log aktivitas komputer, data pada hard disk, maupun data pada smartphone. Berbeda dengan barang bukti fisik, bukti digital memiliki karakteristik yang mudah disalin, mudah dipindahkan, dan mudah dimodifikasi. Karena itulah, bukti digital membutuhkan penanganan khusus agar tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu Chain of Custody. Chain of Custody adalah proses pencatatan atau dokumentasi mengenai siapa yang menemukan, mengambil, memindahkan, menyimpan, hingga memeriksa barang bukti digital. Dengan kata lain, setiap orang yang menangani barang bukti harus tercatat dengan jelas. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa barang bukti tetap asli, tidak berubah, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila digunakan dalam proses hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa Chain of Custody sangat penting. Pertama, untuk menjaga keaslian barang bukti sehingga tidak ada yang meragukan keabsahannya. Kedua, setiap perpindahan barang bukti yang akan terdokumentasi dengan baik sehingga diketahui siapa yang bertanggung jawab. Ketiga, proses ini membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil investigasi. Dan yang paling penting, apabila dokumentasi tidak lengkap, maka bukti digital bisa saja ditolak oleh pengadilan karena dianggap tidak dapat dipastikan keasliannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pengumpulan bukti digital. Proses pengumpulan bukti digital terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama adalah mengidentifikasi perangkat yang diduga berkaitan dengan kasus. Tahap kedua adalah mengamankan lokasi agar tidak ada pihak lain yang mengubah data. Kemudian petugas mendokumentasikan kondisi awal perangkat sebelum dilakukan penyitaan.
Setelah itu dilakukan proses akuisisi, penyalinan data secara forensik. Terakhir, seluruh proses tersebut dicatat ke dalam dokumen Chain of Custody. Perangkat yang biasanya diperiksa antara lain laptop, komputer, smartphone, hard disk, flash disk, maupun server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan preservasi bukti digital. Setelah bukti digital berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan preservasi. Preservasi berarti menjaga agar kondisi barang bukti tetap sama seperti saat pertama kali ditemukan. Caranya bisa dilakukan dengan membuat salinan forensik atau forensic imaging, menggunakan write blocker agar data tidak berubah, menyimpan perangkat di tempat yang aman, dan membatasi akses terhadap barang bukti. Tujuannya adalah agar selama proses investigasi tidak ada perubahan sedikit pun terhadap data aslinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hash value. Untuk memastikan bahwa data benar-benar tidak berubah, investigator menggunakan teknik yang disebut hash. Hash adalah nilai unik yang dihasilkan dari suatu file menggunakan algoritma tertentu. Misalnya MD5 atau SHA-256. Jika file asli dan file hasil salinan memiliki nilai hash yang sama, maka dapat dipastikan bahwa isi kedua file tersebut identik. Namun apabila nilai hash berbeda, berarti tidak terjadi perubahan pada data sehingga investigasi atau integritas barang bukti digital perlu dipertanyakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumentasi Chain of Custody. Semua aktivitas terhadap barang bukti harus dicatat dalam formulir. Informasi yang dicatat meliputi nomor barang bukti, deskripsi barang, waktu ditemukan, lokasi penemuan, nama petugas yang menangani, serta riwayat perpindahan barang bukti. Dokumentasi ini sangat penting karena dapat menunjukkan bahwa barang bukti selalu berada dalam pengawasan yang jelas sejak ditemukan hingga proses persidangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Sebagai contoh, misalkan terjadi kasus pencurian data sebuah perusahaan, seorang karyawan diduga menyalin data rahasia perusahaan ke dalam flash disk pribadinya. Dalam proses investigasi, penyidik terlebih dahulu mengamankan laptop dan flash disk yang digunakan. Selanjutnya, dibuat salinan forensik agar data asli tidak disentuh secara langsung. Kemudian, dilakukan pengecekan hash untuk memastikan data tidak berubah. Seluruh proses tersebut dicatat dalam dokumen sehingga apabila kasus dibawa ke pengadilan, seluruh riwayat penanganan barang bukti dapat dibuktikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangannya. Dalam praktiknya, pengelolaan bukti digital memiliki beberapa tantangan. Misalnya, data dapat dihapus dengan cepat, dimodifikasi tanpa terlihat secara fisik, atau jumlah data yang diharuskan diperiksa sangat besar. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan standar prosedur yang belum diterapkan secara merata. Oleh karena itu, investigator harus mengikuti prosedur digital forensik secara benar serta mendokumentasikan seluruh proses secara lengkap. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bukti digital memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkapkan kejahatan cyber. Karena itu, bukti digital mudah berubah, maka
Proses pengumpulan dan preservasi harus dilakukan secara hati-hati. Penerapan chain of custody bertujuan menjaga keaslian, integritas, dan keabsahan barang bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Dengan penerapan prosedur yang benar, hasil investigasi digital forensik akan menjadi lebih akurat, terpercaya, dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.